Pagi hari ini kunjungan UPT SD Trajeng 1 Pasuruan ke pabrik garam miliknya Kaji Syahrul. Beliau juga komitmen terhadap pendidikan, ya, termasuk memiliki MI juga di KC, daerah KC. Nah, ini kita bisa melihat teman-teman juga pendamping dan para siswa perwakilan dan juga ada guide dari TIC juga melakukan kunjungan ke gudang garam yang mungkin sering kita nikmati dalam masakan kita. Ini kita bisa menyaksikan para pekerjanya juga. Ya. Berapa tahun sudah bekerja di sini? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Nama? Salah? Namanya? Ani. Aini. Bagaimana perasaanmu ketika kerja di sini mulai pertama kali? Sudah berapa tahun? 5 tahun ya? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Ya, bagaimana perasaanmu? Ya, senang. Banyak Ya, teman. banyak teman, ya. Banyak pengalaman juga, Pak. Banyak pengalaman. Dan ini proses untuk pengepakan ya? Ya, Pengemasan setelah dari sana proses produksi terus ke sini. Pencetakan, Nah, di oven, terus pengemasan. pengemasan ya. Nah, ini garam beriodium kan untuk kesehatan kita ya. Oke. Nah, ini adik-adik kita ini kita ada kunjungan, yaitu adik-adik dari UPT SDN Trajeng 1 Kota Pasuruan dalam rangka supaya mengenal kewirausahaan ya. Bagaimana menurut pendapatmu tentang kegiatan ini? Ya, cukup baik sih, Pak. Ya. Buat pengalamannya, karena kalau ada luang mungkin ada adik-adik yang mau berminat untuk kerja di sini mungkin tidak apa-apa. Kalau ada niatan gitu. Ya. Nah, semacam magang gitu ya? Ya, Pak, Ya. tidak apa-apa. Terus kamu dulu lulusan dari mana? Lulusan dari SMP 11. Oh, Pak. SMP 11. Ya. Alhamdulillah ya, sudah ada upaya untuk meningkatkan kewirausahaan gitu ya. Tidak suka jadi pengangguran, tapi juga berwira swasta ya. Mengikuti Kaji Syahrul ya. Produksinya? Bisa 8.000, Pak. Oh, 8.000 luar biasa bagus. Ya, Ya. kira-kira sasaran kemana saja? Daerah-daerah mana? Daerah Kediri, Malang. Ya, Kediri, Malang dan sekitarnya yang membutuhkan, karena ini bagian dari garam yang beriodium dan bagus dan dicari oleh masyarakat ya. Ya, Pak. Nah, ini yang baru diambil dari oven. Nah, ini kita bisa melihat ya, ovennya ini panas sekali ya. Nah, ini produk jadi yang sudah dikemas. Ini garam beriodium yang baik untuk kesehatan kita bersama. Tempat produksi yang dimasak atau dipanaskan ya, dari yang produk ini yang belum terolah dengan baik kemudian dipanaskan. Ini anak-anak sangat antusias ketika melihat produk. Ya, kita bisa menyaksikan itu produk-produk yang sedang dilihat oleh para siswa dan juga guru pembina. Sampai kunjungan yang kedua, yaitu di Darussalam, yaitu rumahnya Allah artinya. Ya, yang dikelola dengan baik untuk hotel ini. Kita masih melihat keantikannya itu, mulai dari pintu, ya, sampai kursi dan lain sebagainya masih dijaga dan dirawat dengan baik. Ya, miliknya keluarga bin Thalib. Nah, ini yang kecil-kecil untuk keluarga yang kecil sekitar 8 orang. Ya, itu juga difasilitasi juga ya. Ini di sini jadi tidak hanya yang besar tapi yang kecil juga difasilitasi. Nah, ini kita bisa melihat etalase ini kuno betul ini. Dari bentuknya ya, kita tidak melihat kayunya ya. Dari bentuknya saja menunjukkan bahwa ini merupakan produk-produk yang kuno, yang bahasa kita ini lawas benar ya. Ini kita bisa menyaksikan. Ya, sulit untuk memperoleh almari atau ini sudah kelihatan juga ya, yang unik. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama agama. Alhamdulillah pada pagi hari ini kunjungan yang kedua dari tadi pabrik garam UPT SD Negeri Trajeng 1 Pasuruan dengan beberapa pengiring siswa dan juga guru, terus pemandu dan juga dari Yusuf sudah nyampe ke Darussalam. Darussalam itu artinya dalam bahasa Arab artinya adalah rumah Allah
ya yang memberi keselamatan. Jadi rumah Allah SWT. Dan awalnya ini yang unik yang kita bisa melihat tadi mulai depan sampai belakang itu adalah arsitektur Eropa, ya, menarik sekali. Nah ini ketika kita melihat ornamen-ornamen yang ada itu, baik itu untuk pintunya, baik itu untuk kursinya, mebelnya, itu dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kita bisa melihat ini adalah tipe bangunan kelas menengah ke atas. Ya, kenapa? Karena itu ada fasilitasi kursi-kursi. Jadi ada kursi untuk 8 orang, ada kursi yang di depan itu, ada kursi yang lebih dari 8 sampai sekitar 15 orang. Jadi baik itu di depan maupun di dalam ada seperti itu. Nah, mengapa seperti demikian? Karena ini bagian untuk komunikasi keluarga. Ada keluarga yang besar, ada keluarga yang biasa, kecil-kecil, dan ada keluarga yang sifat 4 atau 5 sekali. Nah, ini adalah bagian yang terupayakan bahwa ini adalah kelas menengah ke atas. Nah, awalnya gedung ini milik Kwik, ya seorang militer di Kota Pasuruan yang sekarang kalau kita melihat di perempatan itu ada namanya Mebel Kwik dan juga ada penggergajian yang utara. Nah, itulah yang punya. Nah, kemudian oleh keluarga bin Thalib ini dibeli rumah ini. Nah, ini dijadikan masjid cagar budaya. Awalnya dulu sekitar tahun 90-an belum terawat dengan baik. Ya, ini ada tempatnya burung seriti, burung yang menghasilkan liur waktu itu besar. Jadi belum terawat dengan baik. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian sudah didesain dengan bagus. Nah, kita salut bahwa desainnya itu masih mempertahankan nilai klasiknya. Nah, ini yang luar biasa menurut saya. Biasanya ketika orang mendesain itu sudah dirobohkan yang lama, dia diganti yang baru. Ini cukup bagus ini. Ya, kalau kita melangsungkan ada ini aula utama. Nah, ini sering disewa oleh kemanten-kemanten ya di sini. Nah, kemudian di sampingnya sana juga ada Hotel Darussalam dengan ada telepon juga di situ ya. Nah, ini adalah bagian yang penting bagi kita mengunjungi termasuk cagar budaya yang milik pribadi. Ya, tidak semua orang bisa masuk. Alhamdulillah kita dari UPTS di Trajen 1 Pasuruan bisa masuk pertama. Ini nanti luar biasa, itu menarik ya. Biasanya hanya situs-situs milik Pemkot Kota Pasuruan. Nah, ini adalah situs pribadi yang bisa kita masuki karena kita punya relasi yang bagus dengan yang punya rumah ini. Nah, kita tujuannya yang bagus, jadi artinya ini kita deklarasikan kepada masyarakat yang lebih luas. Ini loh ada orang yang masih peduli tentang menjaga cagar budaya baik secara individual maupun secara kolektif yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini kebetulan cara individual dilakukan dengan baik. Yang mudah-mudahan para siswa juga pendamping dan juga disub dan juga dari pemandu dari Disparpora juga merasa satu bagian lagi tujuan wisata yang tentunya bisa dinegosiasikan dengan baik kepada pemilik karena ini adalah cagar budaya milik individual. Ya, ini mudah-mudahan kita bermanfaat dan Allah telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa hunting ya barang-barang antik, desain antik, arsitektur antik luar biasa. Pokoknya top di Darussalam. Saya melaporkan dari Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nyampe tujuan yang berikutnya adalah di makam Mbah Slaga atau Kiai Haji Hasan Sanusi, pejuang Pasuruan. Ya, ini para siswa juga dan pendamping juga mengikutinya masuk di tempat pemakaman. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama Raden Aryo Widyadinata yang makamnya di kemarin yang ada yang ikut ke sana kelas 5 tidak ada ini kelas 6 Pak. Ada. Oh ya, enak. Alhamdulillah kita sudah kunjungi sana, tapi tidak bisa masuk ya, karena padat waktu itu ya. Yang cowok nggak ada yang nyampe baik. Ini yang bawa untuk tulis. Ya, apa di sana tas ya. Ya itu ya Mbah Slaga namanya ya, atau julukannya si Singa Putih. Ya, singa itu
setiap aulia Allah itu mesti perewangan, bahasanya itu singa putih, bukan macan, singa putih. Ya seperti Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu juga ada singa putih, itu yang ditakuti oleh para penjajah Belanda. Nah, Mbah Slaga ini termasuk memiliki julukan si singa putih. Ketika setelah dari berjuang dari Malang kemudian pindah ke Pasuruan, ya ketika akhirnya syahid yaitu Mbah Sohib. Mbah Sohib makamnya di Jalan Laut sana, di Mayangan ya. Nah kemudian Mbah Surga-Surgi itu penguasa di Pasuruan, namanya Raden Aryo Niti Adiningrat yang pertama. Ya di daerah atas itu yang sekarang dipakai pendopo sebelahnya PIT. Itu tempatnya Mbah Surga-Surgi yang pertama kali. Sebelumnya adalah pindahan dari daerah keraton sana. Makanya menurut versi sejarah yang kemungkinan Tanjung Tembikar itu bukan di kita kemarin kunjungi, tapi Tanjung Tembikar itu di keraton. Ya karena di daerah itu ada tembikar, sampai sekarang orang membuat tembikar. Ada membuat cowek, ada membuat kemarun dan semuanya masih ada di sana. Dan sungainya besar-besar. Jadi kemungkinan menurut ahli sejarah itu yang Tanjung Tembikar itu yang ada di keraton situ, yang sering banjir itu. Nah bukan yang ada di sana, karena di sana itu ada Mbah Khotib adiknya Mbah Surga-Surgi punya pesantren kecil di sana. Tapi ketika diusut tidak ada pedagang Tanjung Tembikar di situ, tidak ada. Ya, balik kemungkinan besar ada di sana. Ya menurut ahli sejarah. Nah ini seperti itu. Nah kemudian Mbah Surga-Surgi berkuasa di yang kedua setelah dari perumahan yang gagal itu di sebelahnya Resepur, yang daerah setelah di Kabupaten Pasuruan ada rumah gagal perumahan di situ. Nah itu dulu tempatnya Mbah Surga-Surgi. Sekarang hilang, dilacak. Termasuk keraton. Tahu keraton ya? Ya ada namanya keraton itu berarti ada spesial di situ. Ya berarti ada kekeratonan di situ. Hilang semua, tidak ada bekas. Ya hilang karena tidak menjaga situ-situ seperti itu. Akhirnya pindahlah Mbah Surga-Surgi yang terkenal dengan Raden Aryo Niti Adiningrat yang pertama. Itu ada 5 di sana. Ya. Nah ketika di Pasuruan ya beliau berjuang, ya Belanda koras karib, ya kalah dengan pasukan Mbah Slaga dengan para santrinya itu yang jumlahnya kecil, lebih kecil. Ya itu kalah itu. Jadi akhirnya datangkan pasukan dari Malang, kemudian dari Jember dan semuanya pasukan profesional untuk mengejar Mbah Slaga. Nah, Mbah Slaga dengan model perjuangan yang sederhana, dengan doa yang tulus dari kepada Allah SWT, akhirnya beliau dikejar-kejar oleh pasukan profesional sampai lari ke daerah sini. Nah, di sini ada rumahnya Raden Ayu Nyuberi. Ya. Ini yang menyelamatkan. Ada beberapa versi. Karena perempuan yang golongannya ningrat itu mesti, kalau kamu nanti kawin dengan raja itu, ya kamu mesti kerajinannya batik. Ya, beliau ini ahli batik. Ya, terkenal di sini batik juga ya. Jadi di sana batik, kemudian Mbah Slaga masuklah di deretan batik itu, akhirnya disembunyikan oleh Raden Ayu Nyuberi. Ya, sehingga Belanda mencari tak ketemu. Nah, akhirnya selamatlah Mbah Slaga itu. Sehingga Belanda akhirnya lambat-lambat tumbang. Terus Raden Ayu Nyuberi ini adalah ibunya Mbah Surga-Surgi, Raden Aryo Niti Adiningrat pertama. Kalau ada orang mengatakan beliau adalah senirnya Mbah Slaga, itu bohong. Itu pemutar balikan sejarah, itu bodoh, orang bodoh. Jadi ini usianya sangat jauh berbeda. Ini ibunya Mbah Surga-Surgi itu hidup sejaman dengan Mbah Slaga. Ya, penasehat spiritual Mbah Slaga waktu jadi bupati adalah Mbah Surga-Surgi. Kemudian karena perjuangannya berhasil Mbah Slaga dihadiahi sebidang tanah di depan alun-alun itu. Nah kemudian Mbah Slaga izin kepada Mbah Surga-Surgi, bagaimana kalau saya bangun masjid. Ya, itu masjid yang pertama di Pasuruan. Kalau langganya langgar gede itu miliknya Mbah Slaga juga di jalan Kebonsari itu. Nah akhirnya setelah Mbah Slaga dikasih tanah dibuat itu. Nah untuk kasih perjuangan tadi karena diselamatkan oleh Raden Ayu Nyuberi dengan yang batik tadi, maka Raden Mbah Slaga sebagai ucapan terima kasih karena dilindungi dan diselamatkan dari Belanda, beliau ngomong, apa yang bisa saya berikan untuk Anda? Ya, untuk panjenengan, katanya Mbah Slaga itu. Nah, aku tidak minta apa-apa, kata Raden Nyuberi. Hanya saja
nanti ketika aku meninggal dunia, tolong makamkan aku di dekat makammu. Nah, ini kalau ada kiai dengan santrinya, semua seperti kamu dengan guru. Ketika gurumu meninggal dimanapun, santrinya itu masih kepingin dijajan sampai guru ini.